Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernika Tania Febriani dengan NIM 1801899 dari kelas 5B PGSD. Nah, aku di sini akan sharing ke semuanya tips-tips jitu untuk menghadapi keberagaman karakteristik siswa dalam kelas untuk kita selaku tenaga pendidik. Nah, apa aja? Penasaran? Yuk, langsung saja. Nah, tips untuk menghadapi perbedaan karakteristik setiap siswa dalam suatu kelas tentunya harus mengetahui bahwa setiap anak itu terlahir berbeda dan memiliki perbedaan-perbedaan yang bersifat unik. Nah, saat dalam kelas, kita mungkin sudah menyadari bahwa setiap anak itu walaupun dalam kelompok umur yang sama memiliki tingkat perbedaan yang signifikan, mulai dari perbedaan sifat, perbedaan minat, bakat, tingkat kecerdasan, kepribadian, dan tentunya temperamen siswa itu sendiri. Perbedaan ini bersifat alami dan suatu hal yang wajar. Lalu, bagaimana ya sikap kita sebagai seorang guru untuk menghadapi perbedaan-perbedaan karakteristik dalam suatu kelas ini? Sebagai seorang tenaga pendidik, tentunya harus mampu mengelola kelas sebaik mungkin agar tersampaikanlah pembelajaran-pembelajaran secara merata ke semua murid yang tentunya memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang berbeda. Nah, apa aja? Yang pertama, memilih metode pembelajaran yang tepat. Seringkali seorang guru itu hanya memakai satu metode pembelajaran untuk dipukul ratakan, diberikan kepada seluruh murid yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, tetapi pada nyatanya, metode yang hanya berfokus pada membaca saja itu tidak cocok untuk murid yang memiliki kemampuan audio. Sebaliknya, jika hanya memakai metode belajar yang hanya berfokus pada penjelasan saja, itu pun dirasa tidak cocok untuk anak yang memiliki kemampuan visual. Nah, ada berbagai macam metode pembelajaran yang cocok khususnya di kurikulum 2013 ini yang cocok untuk diaplikasikan dalam pembelajaran, dan itu pun cocok sekali untuk dipadu-padankan yang satu dan yang lainnya. Nah, apa saja metode pembelajaran dalam kurikulum 2013 ini? Metode pembelajaran yang pertama yaitu metode example non-example. Pada metode ini, guru minta siswa untuk menganalisis suatu gambar yang diberikan oleh guru, lalu hasil analisisnya itu dipresentasikan. Contohnya, guru memberikan suatu gambar gunung meletus, lalu siswa diminta untuk menganalisis apa saja sih dampak-dampak yang terjadi ketika gunung meletus, lalu apa penyebabnya gunung meletus itu. Seperti itu dan yang lain sebagainya. Metode pembelajaran yang kedua yaitu metode pembelajaran picture and picture, di mana guru minta siswa untuk mengurutkan suatu gambar yang telah disusun secara acak, lalu siswa tersebut memaparkan penjelasannya mengapa gambar itu disusun seperti itu, dan nanti hasilnya diberikan rangkuman atau diberikan kesimpulan. Contoh dari metode picture and picture ini, guru memberikan sebuah gambar terjadinya gunung meletus. Nah, siswa itu diminta untuk menyusunkan hal apa sih yang pertama yang terjadi sebelum akhirnya gunung itu meletus. Nah, nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Metode pembelajaran yang ketiga yaitu metode numbered heads together, di mana guru itu membagikan beberapa kelompok dan masing-masing anggota kelompoknya itu diberi nomor soal, lalu dikerjakan oleh kelompoknya masing-masing. Nah, ketika sudah mengerjakan, sudah berdiskusi antar anggota kelompok, guru memanggil salah satu nomor, lalu siswa tersebut maju ke depan untuk menyampaikan hasilnya dan diberi tanggapan oleh kelompok-kelompok lain. Selanjutnya, guru pun melakukan hal yang sama untuk mempresentasikan hasil siswa di depan. Metode pembelajaran keempat yaitu metode kooperatif script, di mana guru membagikan kelompok secara berpasangan, lalu mereka itu diarahkan untuk secara bergantian menjadi pembicara dan menjadi pendengar. Nah, ketika pembicara menyampaikan materi kepada pendengar, kemudian setelah selesai sesinya dilakukan secara bergantian. Nanti
bergantian siapa yang menjadi pembicara dan siapa yang menjadi pendengar. Metode pembelajaran selanjutnya yang kelima yaitu metode Student Teams Achievement Division or STAD atau STAD, di mana guru mengelompokkan secara heterogen, lalu kelompok tersebut mengerjakan suatu soal, lalu evaluasinya itu berbentuk soal tes atau kuis. Dan dalam fase ini tidak ada saling bantu-membantu. Metode pembelajaran keenam yaitu metode jigsaw atau tim ahli. Di metode jigsaw ini, dalam satu kelompok ditunjuk satu orang atau dua orang untuk menjadi tim ahli, di mana nanti tim ahli ini berpencar ke kelompok-kelompok lain untuk mencari pembelajaran lain, lalu nanti mereka kembali ke kelompok masing-masing untuk didiskusikan atau untuk di-sharing ke anggota kelompoknya. Metode pembelajaran ketujuh yaitu metode pembelajaran problem based introduction, di mana guru memberikan suatu topik permasalahan kepada siswa untuk dipecahkan masalahnya. Nanti hasilnya itu akan dipresentasikan di depan. Metode pembelajaran yang ke-8 yaitu metode artikulasi, di mana guru membagikan kelompok secara berpasangan, 2 orang per kelompok. Lalu guru memberikan penjelasan sebagaimana biasanya. Kemudian kelompok tersebut, satu orang kelompok tersebut menyampaikan apa yang dia tulis dalam pembelajaran sebelumnya gitu. Lalu orang yang satu lagi, siswa yang satu lagi itu mendengarkan sambil membuat catatan-catatan kecil. Lalu itu dilakukan secara bergilir. Yang satu menyampaikan dan satu lagi itu memperhatikan. Yang ke-9 yaitu metode pembelajaran mind mapping, di mana guru itu memberikan sebuah soal yang sudah memiliki jawaban atau solusi alternatif yang dimudahkan untuk dibuatkan peta konsepnya. Lalu siswa itu dapat mempelajari dari jawaban alternatif tersebut dengan rekan-rekannya dan tentunya dengan guru. Lanjut, tips jitu yang kedua adalah guru harus memperlakukan siswa secara adil. Adil di sini bukan berarti sama rata ya, bukan berarti sama rata harus memakai satu metode pembelajaran, tidak seperti itu. Namun di sini yang dikatakan adil adalah jika A memiliki kemampuan audio, maka guru harus menyampaikan pembelajaran yang lebih dominan ada sifat audionya. Lalu misalnya siswa B itu memiliki kemampuan dalam bidang visual, maka guru pun harus mampu menempatkan jika memberikan pembelajaran kepada siswa B itu lebih dominan untuk visual. Lanjut, tips jitu untuk menghadapi perbedaan karakteristik siswa dalam suatu kelas. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi yang tepat. Dalam suatu kelas, karena perbedaan karakteristik tersebut pasti ada saja siswa yang memiliki keterbatasan berbahasa dibanding teman-teman yang lainnya. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang guru diuji, yaitu untuk memberikan motivasi-motivasi yang bersifat membangun. Nah, alih-alih kemampuannya yang minim itu menjadi kekurangannya, jangan sama sekali mengatakannya kepada siswa tersebut. Tapi carilah potensi yang ada pada siswa tersebut, lalu dorong siswa tersebut oleh kita, motivasikan oleh banyak motivasi supaya siswa tersebut mengembangkan potensi-potensi yang mungkin dia belum mengetahuinya. Nah, setelah itu jika potensinya sudah berkembang, sudah mampu untuk di show up-kan oleh siswa tersebut, nah disitulah anak tidak akan merasa minder karena teman-temannya hebat dan dia pun merasa dirinya sudah hebat. Nah, tips jitu untuk menghadapi keberagaman karakteristik siswa dalam satu kelas yang terakhir atau yang keempat adalah berinteraksi secara baik. Apa sih maksudnya? Yaitu suatu kepemahaman yang baik itu menjadi kunci utama untuk menjalin interaksi yang baik dengan semua siswa. Nah, jadi guru itu harus paham akan kondisi murid-muridnya. Apakah kondisi muridnya itu introvert atau extrovert, atau yang emang dikritik biasa-biasa saja, atau yang dikritik malah bikin down. Nah, guru harus mengetahui jika si A dikritik oleh seorang guru untuk
selalu bersemangat dan siswa A menerima itu jangan disamakan dengan siswa B yang dikritik itu malah bikin down. Nah, disinilah untuk guru pilih-pilih kata yang baik agar tidak menyakiti hati siswa. Karena jika hati siswa telah tersakiti, itu tidak akan menjadi semangat lagi belajarnya. Maka dari itu haruslah pandai memilih kata-kata untuk berinteraksi dengan siswa secara baik. Nah, itulah 4 tips jitu untuk menghadapi perbedaan karakteristik yang ada dalam kelas. Nah, pesan untuk seluruh guru dimanapun berada, jangan sekali-kali membuat anak itu menjadi down semangatnya dalam belajar. Tetapi sudah kewajiban seorang guru untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik, untuk mungkin bisa dibilang sebagai kepo ya, untuk membuat anak kepo dan rasa ingin tahunya itu menggebu-gebu sehingga anak itu dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Dan buatlah pembelajaran semenarik dan seasyik mungkin agar anak-anak tidak jenuh dalam belajar. Seringkali banyak guru-guru yang hanya membebankan tugas dan tugas kepada murid-muridnya tanpa diketahui potensi yang dimiliki murid tersebut seperti apa. Karena kan semua siswa-siswa yang ada di Indonesia gitu ya, khususnya atau dimanapun berada, itu memiliki tingkat potensi yang berbeda. Jadi hindarilah penumpukan tugas, tapi tingkatkanlah penumpukan kreativitas. Bukan tidak boleh untuk memberikan tugas kepada siswa, boleh-boleh saja, namun harus dikongruensikan, harus diselaraskan dengan pembelajaran yang ada di sekolah, yang ada keterampilan-keterampilannya, yang meningkatkan kreativitasnya, dan juga selaraskan dengan tujuan pendidikan. Nah, maka dari itu berikanlah tugas-tugas yang sekiranya membangun kreativitas anak, meningkatkan daya kemampuan soft skill dan hard skill-nya. Jangan sampai sekali-kali memberikan tugas yang justru banyak namun tidak berpengaruh apa-apa kepada siswa. Dan pesan kepada seluruh guru untuk tidak menampakkan sifat tidak baik di depan murid-muridnya seperti marah, judes, sombong, dan yang lain sebagainya sifat negatif. Itu tidak boleh karena itu berhubungan dengan semangat belajar siswa-siswanya. Jika kita bersifat baik, mereka pun akan suka dengan kita dan makin semangat belajarnya. Oke, sekian sharing bareng Berni kali ini. Semoga bermanfaat bagi guru semuanya ataupun calon guru dan dapat diaplikasikan ketika pembelajaran. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan kata maupun perbuatan. Berni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.